Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para sesepuh Desa Pegadaian Tengah, pengurus YMI yang kita hormati, Bapak Komite serta jajarannya, Pak Lurah yang kita hormati, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah MI YMI 04 yang dipimpin oleh Bapak Rifat selaku Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang kita hormati, serta anak-anakku kelas 6 MI YMI 04 yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan namanya kepada kita semua, sehingga pada ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di acara wisuda Kitab Kuning dan wisuda Tahfidz Juz 30. Salat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi, saya merasa senang sekali pada hari ini bisa menyaksikan anak-anak kelas 6 MI sudah ada yang hafal juz 30, juga sudah diajari ngaji Kitab Kuning. Ini perlu kita berikan apresiasi kepada para pendidik MI YMI 04 atas perjuangan mereka dengan ikhlas mendidik anak-anak kita. Sebagai orang tua jenengan bangga mboten Bu? Ya, saya sendiri yang tidak punya anak di sini merasa ya Allah, perjuangannya guru-guru begitu ya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Saya tadi dongengan dengan salah satu guru bagaimana anak-anak bisa hafal juz 30 padahal pelajarannya ada Kitab Kuningnya, ada pelajaran umumnya berapa, pelajaran agamanya berapa. Tak pikir kaku ki akalku ora nyandek. Kalau saya sendiri cok ora kuat cok. Tapi tadi saya lihat hafal juz 30 itu tidak hanya hafal dari Fatihah sampai An-Naba, tapi juga tajwidnya juga ditanya. Saya baru melihat hari ini. Untuk yang MI yang lain mungkin saya lihat tapi mungkin hanya hafalan dari Fatihah sampai An-Naba, tidak ditanya sampai tajwidnya, berarti koidahnya sampai ditanya. Baru hari ini saya melihat, tak tunggu nih aku koyo ngopo sih tajwidnya. Alhamdulillah bisa saya saksikan. Perlu kita berikan acungan jempol kepada Dewan Guru MI YMI 04, betul-betul mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu, ilmunya insya Allah ilmu yang bermanfaat, yang akan dipakai seumur hidup anak-anak. Ya, maka saya berpesan kepada anak-anak, khususnya tadi yang sudah juz 30-nya hafal, berarti harus dijaga hafalannya. Ya, anak-anak tadi dipesankan untuk melanjutkan ke pondok kalau memang itu keinginan kita, ya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, harus sekolah mungkin di sanawiyah atau kita sekolah di SMP, tapi hafalan tahfidnya tolong tetap dijaga. Karena jenengan hari ini sudah juz 30-nya huruf sudah hafal. Berarti sampai nanti akhir hayat anak-anak harus juz 30 itu harus dijaga hafalannya. Kalau bisa ditambah. Jangan sampai nanti anak-anak melanjutkan ke MTS atau SMP malah hafalan juz 30-nya lupa.
Dosa ora Bu Pak? Dosa Pak ya? Wong mau kelas MI wis apa jus 30 kok dong SMP atau sanawiyah malah kelalen. Maka saya pesan kepada ibu-ibu wali murid atau orang tua wali murid, khususnya tadi yang anak sudah jus 30-nya sudah hafal, berarti panjenengan harus sering ngileke. Ya, karena di MI sudah jus 30 wis hafal, mosok dong SMP sanawiyah kok sampai kelalen ya. Tanggung jawab panjenengan untuk mengingatkan. Ayo diingatkan anak-anak kita untuk selalu menghafal. Kalau bisa ditambah. Ya, kalau tidak bisa berarti juz 30 itu harus betul-betul dijaga hafalannya. Ya, pesan saya kepada orang tua, tolong anak-anak kita selalu dibantu. Karena pergaulan di SMP ya, itu akan lebih luas. Kegiatannya akan lebih banyak. Jangan sampai anak lupa. Oh, kelalen urung ngapalke. Nanti lama-kelamaan akan lupa. Maka anak-anak kalau bisa ya harus ya, tidak hanya bisa tapi harus setiap malam atau setiap pagi dijaga, membaca Al-Qur'annya harus dijaga. Kemudian di MI 04 juga diajarkan dengan kitab kuning. Kitab kuning tentunya di situ ada fikihnya ya, ada akidahnya, ada tajwidnya, ada Al-Qur'annya ya. Tentunya itu akan menjadi pedoman pada anak-anak. Maka anak-anak untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh ustadz ustadzah di MI Yemi 04. Kita sebagai orang tua, ibu-ibu ya, ibu-ibu harus mengingatkan kepada anaknya untuk menjaga waktu sholatnya. Jenengan kudu kucih ya kepada anak, mengingatkan, misalnya waktu zuhur diingatkan, sudah waktunya zuhur, sudah sholat apa belum. Di sekolahan, di madrasah sudah diajarkan sholat jamaah. Maka saya berpesan kepada anak-anak, kepada orang tua untuk selalu menjaga sholat jamaahnya. Kalau tidak bisa ke masjid, berarti di rumah juga jamaah. Kalau orang tuanya, ayahnya, bapaknya bisa ngimami ya alhamdulillah. Kalau ayahnya tidak bisa ngimami, berarti anak-anak yang laki-laki disuruh ke masjid. Ke masjid juga harus dipantau. Karena anak-anak sekarang di masjid kadang guyonan. Sholat jamaah tapi karo guyonan. Maka ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua ya, untuk menjaga sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita orang Islam. Ya, karena dengan menjaga sholat insya Allah kehidupan kita akan lebih damai, lebih tentram. Insya Allah semuanya berkah dengan menjaga sholat. Karena sholat itu sudah ada dalilnya akan menjaga kemungkaran ya. Insya Allah dengan menjaga sholat yang baik, otomatis sebelum sholat berarti kita bersuci. Tadi disampaikan Pak Rifat, wis tuwa Pak, wis tuwa, wis dewasa Pak nikah urung iso mandi wajib. Ya, maka alhamdulillah anak-anak kita sudah disekolahkan di MI. Sudah diajari ya, sudah diajari oleh ustadz-ustadzah tentang mandi wajib, berwudu yang benar sesuai dengan syarat rukunnya di fikih. Khususnya di sini mungkin ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah diajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, sudah tahfidnya sudah jalan. Yang belum bisa tahfidz, tentunya membaca Al-Qur'annya juga sudah sesuai dengan tajwidnya. Maka saya berpesan kepada orang tua, panjenengan mengingatkan kepada anak-anak, kalau anak itu tidak mondok, berarti menjadi tanggung jawab orang tua di rumah untuk memantau anaknya membaca Al-Qur'an. Jenengane juga harus memberi contoh. Anaknya kon maca Qur'an bar maghrib, jenengane ya maca Qur'an, ndak usah banyak-banyak, ora kudu setengah jam. Ya 10 menit pertama, engko tambah meneh 10 menit. Insya Allah karo rumah kita selalu dibacakan Al-Qur'an akan menjadi kedamaian rumah kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan kita semua hidup. Kita tidak mementingkan dunia, tapi juga kita harus memikirkan akhiratnya. Itu harapan dari saya selaku
pengawas bina di MIYMI 04 mengharapkan lulusan dari MIYMI 04 itu betul-betul menjadi anak yang soleh-solehah, ilmunya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian tadi disampaikan dari Pak Kepala, banyak sekali prestasi yang diraih oleh anak-anak kelas 6 ini. Ya, berarti anak-anak panjenengan semua termasuk anak-anak yang hebat, bisa membawa nama baik madrasah. Maka kami berpesan untuk tingkat yang di atasnya, kami mengharapkan semuanya melanjutkan. Kalau bisa ke pondok, kalau tidak bisa ya ke madrasah yang lebih banyak ilmu agamanya. Kalau tidak bisa ke madrasah, misalnya ke SMP, tetap sore harinya tetap belajar ilmu agama. Ya, karena di Wonopringgo tentunya madrasah diniyah itu masih banyak yang berjalan, beroperasi, ya. Tidak mungkin di Wonopringgo ke madrasah diniyah tutup, ya, asal anak-anaknya mau sekolah, ya. Kami berpesan kepada anak-anak, bawalah nama baik madrasah YMI 04 di mana saja panjenengan berada. Jangan mencoreng nama MIYMI 04 dengan perbuatan yang tidak baik, ya, dijaga nama baiknya. Ukirlah prestasi di tingkat atasnya. Ojo malah dong MI juara tapi di SMP atau di MTS-nya malah tidak pernah berjuara. Karena apa? Karena pergaulan dengan temannya yang kurang sak level. Milih pergaulan itu berarti sing level, mau pinter ya berarti bergaul dengan yang pinter, ya, dipilih yang sehingga menambah semangat dalam belajar. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang telah berprestasi di MIYMI 04. Okelah prestasi anak-anak di tingkat selanjutnya. Ya, demikian dari saya. Kami sekali lagi memberi apresiasi kepada guru-guru YMI 04 yang begitu gigih mendidik anak-anak kita. Teruslah berkiprah dalam dunia pendidikan, tingkatkan selalu kompetensinya, khususnya dalam pembelajaran. Kemudian kita perlu tingkatkan juga kerjasama di madrasah tersebut. Tanpa kerjasama yang baik, madrasah itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Dengan kerjasama antar guru, kepala, pengurus, komite, juga Pak Lurah. Tanpa dukungan dari Pak Lurah, nonsen, ya, perkembangan MIYMI 04 itu sudah begitu pesat. Biar pertama aku tugas merono, ya Allah Gusti Allah. Sekarang iso disawang, alhamdulillah, ya. Nanti saya sebentar lagi akan pensiun, 2 tahun lagi, mudah-mudahan akan lebih baik lagi perkembangannya. Ya, demikian saja, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.